masuk kamar menantu tiap malam. Tak disangka mertua lakukan ini. Hubungan mertua dan menantu terkadang memang selalu menjadi sebuah konflik bagi pasangan yang baru ataupun yang sudah lama merajut menikah, seperti yang dialami sang perempuan pada kisah berikut. Diceritakan Nona, nama samaran, telah 2 tahun berpacaran dan siap menikah. Lantaran pacarnya dari menurut keluarga yang sangat kaya, dia pun terus meminta pacarnya buat membeli rumah dan mobil agar nantinya tak tinggal beserta dengan oleh mertua. Apalagi pacarnya merupakan seseorang anak yatim. Jadi Nona pun khawatir dia tidak akan bisa bergaul baik dengan mertua. Tetapi karena sudah janji setia pada suaminya terlebih dahulu sebelum menikah, akhirnya ia pun terpaksa tinggal bersama di rumah mertuanya. Sang mertua pula seringkali membawa Nona berobat kalau sakit dan membiayai biaya rumah sakitnya. Perlakuan sang mertua tadi lambat laun menciptakan hati Nona tersentuh. Meski demikian, Nona tetap bersikeras buat membeli tempat tinggal dan tinggal pada tempat tinggal sendiri lantaran dia memahami banyak calon mertua yang akan sangat baik sebelum menikah. Namun waktu sudah menikah, perlakuannya mungkin akan berubah 180 derajat. Tanggal pernikahan pun semakin dekat. Saat menikah, Nona melihat mertuanya membisu dia menitikan air mata. Hatinya sedikit sedih. Tetapi beliau pula bahagia lantaran kedepannya tidak akan tinggal bersama mertuanya lagi. Namun sampai mereka menikah, tempat tinggal baru pun belum terbeli. Dan akhirnya Nona dan suaminya masih kudu tinggal beserta mertuanya. Sampai suatu malam, ketika seluruh orang sudah tertidur, tiba-tiba seorang diam membisu masuk kepada kamarnya. Nona pun tegang dan ia berpura-pura tidur. Saat beliau mengintip, ternyata yang memasuki kamarnya adalah sang ibu mertua. Mertuanya memang tak melakukan apa-apa. Dia hanya tiba buat membetulkan selimut perempuan ini yang tidak sepenuhnya menutup kaki menantunya tersebut. Kemudian lalu pergi. Nona pun merasa sangat terharu. Sebelum menikah, ayah dan ibunya sendiri saja tak pernah masuk ke kamar anak-anaknya buat menilik selimut. Beberapa hari selesainya itu, si ibu mertua masih saja masuk ke kamar dan melakukan hal yang sama setiap malam. Karena sudah tidak tahan, Nona pun memberanikan diri buat bertanya pada suaminya. Ternyata sang mertua punya alasan memilukan di balik semua perlakuannya tersebut. Suaminya dulu mempunyai seorang kakak wanita yang sangat suka menendang selimut. Namun waktu itu, demi masa depan anak, ibu mereka selalu bekerja malam hari ketika anak-anaknya telah tertidur. Karena hal ini terus berlanjut, si kakak pun terjangkit asma. Ibu tentunya merasa sangat bersalah dalam diri sendiri. Dia merasa keegoisannya telah mencelakakan anaknya. Semenjak itulah, ibu tidak pernah kerja malam lagi dan setiap malam pasti akan memeriksa selimut anak-anaknya. Suami Nona bahkan mengungkapkan, terkadang ketika dia belum tertidur, dia akan sengaja memberikan tangan dan kakinya di luar selimut dan menunggu ibunya masuk ke kamar buat menyelimutinya. Setelah mendengar cerita ini, Nona pun hanya sanggup menangis. Ia tak menyangka mertuanya sudah menganggapnya menjadi anak sendiri dan rela setiap malam bangun hanya untuk memastikan apakah kaki anak-anaknya betul-betul telah terselimuti. Sejak ketika itu, si perempuan pun sudah sanggup membuka hati dan menganggap mertua sebagai ibu kandungnya sendiri. Ia bahkan tak ingin pindah tempat tinggal lagi.